Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Supply Chain Management atau SCM. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa Gabriela Putri, dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Saya Didit Gustiadi. Saya Junari Pangga. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasi. Yang pertama, saya persilahkan untuk Didit Gustriadi untuk menyampaikan materi. Pengertian supply chain management. Manajemen rantai supply atau biasa disebut supply chain management adalah sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah supply chain merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya dan mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Manajemen rantai pasokan adalah integrasi berbagai aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Dalam prosesnya, strategi supply dan chain management memiliki 3 tujuan. Tujuan penerapan supply chain management yang pertama adalah cost reduction. Supply chain management yang dijalankan perusahaan harus dapat meminimalkan biaya logistik yang terjadi, misalnya dengan memilih alat atau model transportasi, penggudangan standar, dan pelayanan yang meminimalkan biaya. Kedua, supply chain management bertujuan untuk capital reduction yang dituju untuk meminimalis tingkat investasi dalam strategi logistik. Strategi ini dapat menghasilkan biaya variabel yang lebih tinggi pada strategi yang membutuhkan level yang lebih tinggi untuk investasi. Tetapi pada saat pengembalian investasi diharapkan dapat meningkatkan. Ketiga, penerapan supply chain management diharapkan dapat memperbaiki pelayanan secara terus-menerus. Lanjut. Berikut supply chain management. Komponen supply chain management terdiri dari 3 komponen, yaitu upstream supply chain. Bagian ini meliputi supplier tingkat pertama, atau biasa disebut dapat berupa manufaktur atau perkaitan beserta supplier mereka. 2. Internal supply chains. Bagian ini meliputi semua proses yang digunakan perusahaan dalam mengubah input dari supplier menjadi output, sejak bahan baku masuk ke perusahaan sehingga menjadi barang jadi dan didistribusikan keluar perusahaan. 3. Downstream supply chains. Bagian ini meliputi semua proses yang terdapat dalam pendistribusian dan pengiriman produk ke konsumen akhir. Secara lebih jauh, supply chain berakhir ketika produk tidak lagi digunakan konsumen setelah diterima oleh konsumen. Aktivitas segmen ini meliputi beberapa pihak, distributor, atau biasa disebut agen dan pengecaran. Konsep kerja supply chain management. Supply chain dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam kurung bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transportasi dan distribusi barang melalui bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam, perusahaan yang transportasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan terkaitan, distributor, dan retailer
yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu adalah analisis perencanaan supply chain management SKM pada PT Sinar Galoseng Pertama. PT Sinar Galoseng Pertama sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri kendaraan bermotor. Tumbuh di Indonesia perlu dimodernisasi dengan bantuan berbagai tools manajemen operasional, seperti analisis logistik, pemilihan pemasok, logistik dari perusahaan khususnya spare part sepeda motor merek Suzuki. Cikal bakal PT Sinar Galoseng Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 55 Makassar. Kantor inilah yang kemudian sampai sekarang menjadi kantor pusat dan sekaligus showroom dan service center untuk sepeda motor merek Suzuki. Berikut adalah gambarnya gedung-gedung. Itu model logistik ondernil di PT Sinar Galoseng Pertama cabang Manado mulai dari pabrik sampai ke perusahaan dapat dilihat pada gambar tersebut. Seperti di bawah, kubus-kubus. Yang pertama pabrik Suzuki Jepang, Jakarta dan lain-lain. Yang kedua PT Suzuki Indomobil Sales Suzuki Indonesia Jakarta. Yang ketiga PT Sinar Galosong Pertama cabang Manado Suzuki Indonesia Manado. Berikut gambar yang di atas menjelaskan bahwa ondernil atau spare part dari pabrikan langsung dipesan ke pabrik oleh PT Sinar Galesong Pertama cabang Manado melalui PT Suzuki Indomobil Sales, yaitu agen tunggal pemegang merek ATPM Suzuki di Indonesia. Dengan hanya menunjuk kepada satu agen tersebut, kelebihannya adalah harga kompetitif, kualitas produk yang asli dan terjamin, sedangkan kelemahannya adalah tidak ada alternatif pemasok lain. Baik, selanjutnya kita lihat gambar yang di sebelah kiri, yaitu yang pertama raw material, yang kedua supplier, yang ketiga manufacturing, yang ketiga consumer, yang keempat customer, yang kelima distribution. Yaitu menjelaskan mulai dari bahan mentah yang dipesan oleh perusahaan induk, misalnya biji besi, biji plastik, bahan dasar plastik, baja, karet, mentah aluminium, kemudian dikirim supplier, di mana supplier mengolah beberapa bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi seperti biji besi menjadi mur dan baut-baut. Karet mentah menjadi karet pelapis dan sebagainya, selanjutnya dikirim ke pabrikan untuk dibuat berbagai bahan seperti suku cadang dan juga mesin-mesin untuk dijadikan mobil ataupun dijadikan bahan untuk suku cadang yang dikirim ke OEM. Selanjutnya dari pabrik produk tersebut didistribusikan ke perusahaan seperti PT Suzuki Indomobil Sales yang dikirimkan ke dealer ataupun ke konsumen seperti toko-toko suku cadang yang selanjutnya akan dijual ke konsumen akhir. Gambar 3 terlihat alur logistik perusahaan Suzuki mulai dari hulu upstream sampai ke hilir downstream. Untuk di hulu yaitu supplier tingkat 1 yang merupakan supplier terpenting Suzuki, di mana tingkat 1 mensuplai komponen tersebut dari perusahaan seperti suspense ataupun roda gigi. Selanjutnya turun ke tingkat 2 merupakan supplier yang menyediakan komponen untuk supplier 1 seperti unit pompa, motor elektrik, serta perakitan gigi. Selanjutnya untuk supplier di tingkat 3 yang merupakan penyedia tingkat 2 mulai dari pelapis, perekat, dan komponen-komponen mesin. Kita lihat seperti gambar yang di bawah di sebelah kiri, logistik Suzuki secara lengkap. Selanjutnya untuk supplier 1 merupakan perusahaan atau pabrikan yang harus dekat dengan OEM. Pabrikan supplier 1 ada di Cina, India, serta Indonesia. Selanjutnya ada dari supplier 1 atau pabrikan kemudian didistribusikan ke OEM, yaitu untuk Indonesia adalah PT Suzuki Indomobil Sales sebagai OEM utama di Indonesia sekaligus supplier utama dan supplier tunggal bagi pihak dealer di seluruh Indonesia ataupun untuk ekspor ke luar negeri. Selanjutnya dari
OEM, yaitu PT Suzuki Indomobil Sales, kemudian dikirim ke dealer di daerah melalui logistik pihak ketiga LPK ke dealer seperti di PT Sinar Galesong pertama Manado, dan selanjutnya didistribusikan ke konsumen, baik konsumen toko-toko reseller ataupun ke konsumen langsung. Selanjutnya perencanaan logistik, yaitu perencanaan logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan logistik, penggunaan logistik, perorganisasian maupun pengendalian logistik. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap perencanaan logistik yaitu kualitas produk dari pemasok, harga yang kompetitif, kredibilitas perusahaan pemasok, efisiensi waktu, efisiensi lokasi, serta efisiensi biaya. Hal-hal tersebut yang berpengaruh terhadap keputusan memilih pemasok saat ini yaitu PT Suzuki Indomobil Sales. Namun jika ada alternatif perusahaan lainnya, maka juga dapat dipertimbangkan kedekatan lokasi, harga yang lebih murah, kualitas yang mungkin lebih tinggi dari yang ada saat ini, kehandalan, ketepatan waktu, serta kemampuan menyediakan logistik secara efektif dan efisien. Seperti yang kita lihat di sini ada gambar seperti bumi dan kubus-kubus yang lain. Dan selanjutnya pendistribusian logistik. Pendistribusian logistik secara singkat diartikan sebagai kegiatan pengiriman atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pendistribusian logistik merupakan proses penyampaian secara efisien, efektif, aliran, dan penyampaian secara efisien, efektif, aliran, penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kesesuaian kebutuhan konsumen. Dari PT Sinar Galesong pertama ke toko-toko yang bekerjasama dalam menjual ondernil asli Suzuki. Setelah itu kita lanjutkan kepada Saudara Anissa Gabriel Putri. Kinerja Supply Chain Management dan Strategi Informasi pada PT Multifood Manado. PT Multifood Manado yang bergerak di bidang pengelolaan makanan tambahan yang berupa mie instan, biskuit, roti, dan wafer. Pada setiap perusahaan-perusahaan yang ada telah diterapkan supply chain management, khususnya pada PT Multifood Manado. Juga telah diterapkan supply chain management. Adapun proses kinerja supply chain management di Multifood yaitu bahan yang dibutuhkan oleh Multifood Manado di sini pemasok bahan baku langsung diolah oleh pabrik yang bekerja sama dengan Multifood Manado, yaitu terdiri dari pabrik mentega, gula pasir, tepung terigu. Lalu langsung diambil oleh Multifood Manado dan diolah menjadi wafer dan kemudian didistribusikan untuk distributor seperti Freshmart, Jumbo Swalayan, Multimart, dan Galael. Lalu menuju ke tangan akhir yaitu konsumen. Next. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat wafer diambil secara langsung dari beberapa pabrik PT Multifood secara langsung bekerja sama dengan pabrik-pabrik tersebut untuk proses kelancaran pembuatan makanan tambahan seperti wafer. Adapun bahan-bahan yang dipakai dan dibeli Multifood dari pabrik-pabrik tersebut sebagai berikut. Di situ ada bahan mentega, gula pasir, tepung terigu yang diambil langsung dari pabrik Sinar Meado, Raja Wali, dan Bogasari. Proses pembelian bahan baku dibeli dan diambil secara langsung dari pabrik tersebut, kemudian dibawa ke Multifood dan diolah menjadi makanan tambahan seperti wafer. PT Multifood memilih untuk mengambil secara langsung bahan baku tersebut dari pabrik agar dapat mempermudah proses pembelian dan pengambilan barang atau bahan baku dari pabrik-pabrik tersebut, hingga bisa sampai dan dibawa ke dalam gudang pabrik Multifood. Dengan proses pengambilan bahan-bahan baku secara langsung, PT Multifood dapat melihat dan menjaga bahan-bahan baku tersebut agar dapat dalam kondisi yang baik
dan mengurangi risiko barang dan bahan baku rusak. Aliran uang. Transaksi penjualan PT Multifood dilakukan dengan sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit yang merupakan sumber pendapatan terbesar perusahaan yang berperan penting dalam meningkatkan omset penjualan. Oleh karena itu, perhatian utama perusahaan ini ditujukan pada kegiatan penjualan kredit. Untuk debitur baru, pemberian kredit harus melalui persetujuan dan diperiksa secara hati-hati sebelum kredit diberikan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet. Next, strategi informasi. PT Multifood Manado memiliki strategi informasi terdiri dalam memberikan informasi-informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh konsumen atau pelanggan Multifood, guna untuk menjaga keberlangsungan proses penjualan dan menjaga kepercayaan para konsumen terhadap produk Multifood. Adapun strategi informasi yang digunakan dalam PT Multifood Manado yaitu melalui komunikasi secara langsung face-to-face dan juga melalui telepon, fax mail, dan internet. PT Multifood menggunakan strategi informasi secara langsung atau face-to-face guna untuk memperlancar proses penjualan dan memperlancar proses pemberian informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh konsumen. PT Multifood juga menggunakan alat komunikasi melalui telepon, fax mail, dan internet guna mempermudah dan menghemat waktu dan biaya dalam penyampaian informasi dalam memperkenalkan produk-produk Multifood kepada konsumen-konsumen dan mempermudah para konsumen untuk mencari tahu mengenai informasi-informasi produk Multifood dan dapat mempermudah pemesanan proses Multifood walaupun di luar kota Manado. Next, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Didit. Kesimpulan yang pertama, supply chain management merupakan metode, alat, atau pendekatan pengelolaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasokan bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke final konsumer. 2. Pemilihan pemasok di PT Sinar Gelosang pertama melalui kerjasama menunjukkan langsung dengan prinsipal agen tunggal pemegang merek ATPM Suzuki Indonesia yaitu PT Suzuki Indombil Sales, di mana perusahaan ini menjadi perantara tunggal dengan pihak pabrik Suzuki untuk menyediakan underdeal asli dari pabrik Suzuki yang ada di Jepang. Indonesia dapat underdeal merek asli Suzuki diproduksi. 3. Perencanaan logistik, khususnya pengambilan keputusan manajemen untuk perencanaan logistik underdeal di PT Sinar Gelosang Pratama Manado ditentukan oleh pihak ATPM. Pihak manajemen di perusahaan Manado seperti direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer sales, serta manajer spare part. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan logistik yaitu kualitas produk dari pemasok, harga yang kompetitif, kredibilitas perusahaan pemasok, efisien waktu, efisien lokal, serta efisien biaya. 4. Kinerja supply chain management yang ada pada PT Multifood Manado yang sudah baik karena adanya interaksi dan komunikasi informasi yang terjalin secara lengkap dan efisien antar pelaku yang terlibat dalam kinerja supply chain management dan strategi informasi pada PT Multifood Manado. 5. Perusahaan yang menggunakan strategi informasi akan berupaya mempunyai jaringan kerja yang baik dengan pemasok bahan baku. Dalam strategi informasi yang ada pada PT Multifood Manado juga sudah baik. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan strategi informasi berupa face-to-face atau tatap muka secara langsung dengan calon pembeli produk yang telah dihasilkan
atau pada saat pemesanan bahan baku, memesan langsung bahan-bahan baku tersebut pada pabrik yang telah bekerjasama dengan PT Multifood. Juga tidak hanya berfokus pada strategi informasi yang berupa face-to-face, tetapi ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu melalui telepon, internet, teks email, yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dan mengurangi biaya dalam proses pemesanan bahan baku atau proses penjualan produk. Demikian dari presentasi kelompok kami, saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya memohon maaf atas kurangnya dari presentasi kami. Dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat siang.